Novel fiksi Kaisar Naga Part 64. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Pria itu mengenakan pakaian biasa dan rambutnya sedikit berantakan. Dia tampak seperti orang tua di usia senjanya. Namun, ekspresinya sangat arogan, terutama matanya, yang setajam elang. Di malam yang gelap ini, temperamen lelaki tua itu luar biasa dan mengejutkan semua arah. "Itu kamu, Gong Ye King?" Tatapan tajam perlahan melintas di mata Meng Lianying. Ini benar-benar mengejutkan. "Aku ingat dulu, pengawal naga hitammu musnah, dan kamu satu-satunya yang melarikan diri dengan panik, dan kamu bahkan tidak berani melihat ke belakang. Aku tidak menyangka bahwa sekarang, kamu, guguk yang patah punggung, akan berani kembali ke kota kekaisaran." "Ya, aku, guguk tua itu, kembali lagi." Menghadapi sindiran Meng Lianying, Gong Ye King tidak membantah, tetapi berkata dengan enteng, "Dulu keberanianku hancur, hatiku remuk, dan aku kabur seperti guguk liar. Aku malu dengan anak-anak pengawal naga hitam, aku malu dengan Lin Seng, aku malu dengan segalanya. Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam kebingungan, dan aku hanya berharap bisa mati lebih awal dan hidup dari hari ke hari. Jika bukan karena Lin Lao Mo, aku, Gong Ye Xing, mungkin tidak akan pernah menginjakan kaki di kota kekaisaran lagi seumur hidupku." Ketika dia mengatakan bagian terakhir, ekspresinya mengembun dan dia berteriak, "Lin Lao Mo lah yang mengatakan kepadaku bahwa masih ada harapan." Percikan masa lalu dikumpulkan olehnya secara pribadi. Jika bukan karena dia, kelompok orang kita, mereka yang tidak memiliki ambisi, mereka yang takut mati, mereka yang jatuh dan jatuh, mereka yang putus asa dan putus asa. Jika bukan karena dia, aku, Gong Ye Xing, tidak akan pernah bisa menyingkirkan iblis dalam diriku dalam hidupku. Dia mengucapkan kata-kata ini kata demi kata dengan keyakinan mutlak. Ngomong-ngomong, mengapa Kaisar Jingyuan tidak membunuh semua menteri lama putra mahkota di masa lalu? Pertama, tidak ada yang bisa digunakan, dan dia harus bergantung pada mereka. Gunakan mereka terlebih dahulu, dan tunggu sampai kekuatannya sendiri berkembang, lalu potong kayu bakar dari bawah kuali. Sama seperti ketika dia memberi Xiao Mingfeng pernikahan. Mundur untuk maju, dan memaksa Raja Zhenbei untuk menyerahkan kekuatan militer. Mengenai divisi penindasan iblis, Kaisar Jingyuan berjanji akan memberikan Chang Yunhou berbagai keuntungan, mengangkatnya menjadi pangeran, dan memberinya kekuasaan. Untuk memenangkannya, dia berharap Chang Yunhou dapat membantunya dalam jangka pendek dan menjaga stabilitas kota kekaisaran. Setelah keanehan itu datang, Kaisar Jingyuan menemukan kesempatan dan memilih menggunakan Akademi Tianxuan untuk menahan divisi penindasan iblis. Di masa depan, bahkan jika dia benar-benar mengambil tindakan terhadap divisi penindasan iblis, tidak akan pernah ada kekacauan besar dengan Akademi Tianxuan. Dia dengan penuh semangat mendukung Zhou Lin dan memenangkan Perdana Menteri Huo Sengshu. Dia menciptakan pengawal naga perak dan pasti ingin mengendalikan kelompok Tianjiao terkuat di tangannya. Dia tidak menghadiri pengadilan, tetapi diam-diam mengendalikan pemerintahan. Dia tidak bertemu dengan menterinya, tetapi memainkan semua menteri di tangannya. Dia mengendalikan 70% dari kelompok pegawai negeri. Dia memiliki 3 tumpukan kartu untuk dimainkan di kelompok militer. Selain itu, dia tidak pernah berhenti menyusup ke tentara jubah merah dan divisi penindasan iblis selama bertahun-tahun. Sekarang, Kaisar Jingyuan telah mengumpulkan kekuatan yang sangat besar di tangannya. Dia pantas mendapat gelar pemain catur. Jika bukan karena rencana rahasia Lin Tianming untuk melawannya. Jika bukan karena serangan balik oleh Chang Yunhou dan Lin Tianming. Saya khawatir Kaisar Jingyuan sudah mengendalikan semuanya. Kedua, membunuh sekelompok orang ini akan menghabiskan banyak biaya. Dia baru saja naik tahta dan tidak siap untuk memulai perang. Dia ingin menggunakan 20 tahun untuk perlahan-lahan meletakkan dasar, perlahan-lahan membusuk dan melelehkan semuanya. Tanggul sepanjang 1000 mil dihancurkan oleh lubang semut. Tidak peduli seberapa kuat tentara jubah merah dan divisi penindasan iblis, mereka masih memiliki kelemahan. Dia memiliki Meng Lianying, Kasim Han, dan sekelompok pasukan secara rahasia untuk membantunya. Kendali seluruh dinasti hampir seluruhnya ada di tangannya. Namun, pembuat onar sebenarnya bukanlah Raja Zhenbei atau Chang Yunhou. Lin Tianming lah yang tidak pernah muncul sejak awal. Dialah yang menyatukan kembali sekelompok pasukan yang putus asa, dialah yang meniup terompet serangan balik,
dan dialah yang tidak pernah berpikir untuk menyerah membalas dendam. Sekarang, situasi keseluruhan telah diputuskan. Kedua belah pihak menggunakan kota kekaisaran sebagai papan catur dan orang-orang sebagai bidak catur. Anda datang dan saya pergi, dan memulai permainan. Sekarang, kemunculan Gong Yexing semakin menegaskan kekhawatiran Meng Lianying. Kelompok massa yang pernah mundur dan tersebar ke segala arah ini telah kembali lagi. Lin Tianming, Lin Tianming, Anda benar-benar pandai dalam tipu daya. Anda tidak ada dalam perhitungan Wei Changyun. Mata Meng Lianying dingin, dan dia berbicara kata demi kata, jadi, semua ini kebetulan. Ya, dan tidak. Gong Yexing meletakkan tangannya di belakang punggungnya, ekspresinya dingin dan sombong, aku adalah faktor yang tidak terduga. Wei Changyun tidak menghitungku, tetapi Lin Tianming melakukannya, kau selalu berpikir bahwa kami, sekelompok guguk patah tulang, tidak akan pernah kembali, disinilah kau ceroboh. Kau meremehkan tekad kami. Beberapa hal, bahkan jika mereka telah tertidur selama 20 tahun, akan terbakar lagi. Jangan terlalu bangga, kau belum menang. Meng Lianying mensibir, pertempuran ini baru saja dimulai. Setelah suara itu jatuh, dia berbalik dan pergi. Sangat tegas. Dia tahu bahwa jika dua orang setengah suci bertarung di langit di atas kota kekaisaran, kekuatan penghancur yang terbentuk tidak akan tertandingi. Aku khawatir sebagian besar kota kekaisaran akan hancur. Selain itu, besok adalah upacara pemujaan leluhur, jadi kita benar-benar tidak bisa melangkah terlalu jauh hari ini. Pada akhirnya, karena keduanya adalah orang setengah suci, aku tidak yakin aku bisa mengalahkannya. Gong Yexing, mantan anak ajaib dari kota kekaisaran, orang kuat yang menciptakan metode pernapasan tingkat Sein. Orang yang secara pribadi mendirikan pengawal naga hitam dan menjabat sebagai pelatih kepala pengawal naga hitam. Telah kembali. Melihat punggung Meng Lianying yang semakin menjauh, Gong Yexing mensibir, kembalilah dan beritahu kaisar guguk itu bahwa kita, sekelompok guguk tua yang dulunya patah tulang, sekarang telah kembali lagi. Senior Gong Ye, Zhang Xianqi dan Mo Xiao melangkah maju bersama. Terutama Zhang Xianqi, dia tampak lebih bersemangat. Sebagai seorang Beastmaster 3 kehidupan, dia selalu menganggap pihak lain sebagai target untuk diikuti. Sekarang, bertemu dengannya lagi, jangan sebutkan betapa bersemangatnya dia. Zhang Xianqi, aku ingat kamu. 20 tahun yang lalu, kamu masih muda. Gong Yexing menoleh dan melirik mereka berdua, tersenyum tipis, dan kamu, Mo Xiao, yang dikenal sebagai pendekar pedang terbaik di kota kekaisaran. Malu padamu. Mo Xiao dengan cepat menundukkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak pantas mendapatkannya. Aku tidak pernah menyangka kau akan terlibat. Tahukah kau bahwa mulai hari ini, kau akan menjadi duri dalam daging dan mata kaisar guguk itu, dan tidak akan ada jalan kembali. Gong Yexing mengangkat alisnya dan bertanya dengan tenang. Tentu saja aku tahu, tidak ada penyesalan. Keduanya berkata dengan keras. Baiklah, kali ini, mari kita ubah matahari dan bulan menjadi langit baru. Gong Yexing tertawa terbahak-bahak, dan ambisinya melonjak di dalam hatinya. Sejak saat dia melangkah ke kota kekaisaran lagi, tekanan dan iblis yang dibawa oleh orang suci saat itu semuanya menghilang. Aku mungkin tidak akan pernah menjadi lawanmu. Tapi kali ini, aku, Gong Yexing, akan menghadapinya dengan tenang. Jika percikan api dapat dikumpulkan bersama, mereka tidak hanya dapat membakar padang rumput. Mereka bahkan dapat membakar langit. Di sisi lain, Lu Luo memimpin Lin Ninger dan bergegas kembali ke divisi penindasan iblis. Setelah melangkah ke gang milik divisi penindasan iblis, dia menghela napas lega. Dari matanya, ada rasa lega. Sebuah batu besar di hatinya seolah jatuh ke tanah. Perjalanan ini tidak lama, namun, dia terkejut dan berkeringat dingin. Setelah Meng Lianying keluar dari retret, dia benar-benar mencapai level setengah orang suci. Jika dihitung dengan cara ini, jumlah setengah orang suci yang dikendalikan oleh Kaisar Guguk telah mencapai 3. Meng Lianying, Kasim Han, dan Kepala Pengawal Naga Perak, Wu Zhenyuan. Ini belum termasuk yang rahasia. Sebagai pengendali sebenarnya dari dinasti Yan Agung, dia terus-menerus mengembangkan kekuatannya sendiri dalam 20 tahun terakhir. Mungkinkah tidak ada kartu tersembunyi sama sekali? Lu Luo tidak mempercayainya. Tuan Lu, terima kasih atas kerja kerasmu. Di depannya, seorang pria berjalan perlahan,
dengan aura tertahan di sekelilingnya. Dia mengangguk pelan ke arah Lu Luo dan menyapanya. Ya, Lu Luo meliriknya lalu mengalihkan pandangannya. Cao Zhuang, seorang pembunuh iblis tingkat pemusnahan. Meskipun dia adalah seorang pembunuh iblis tingkat pemusnahan, kekuatan tempurnya sendiri sangat kuat, dan dia terkenal dengan wilayah kekuasaannya, serangannya, dan caranya. Ada juga rumor sebelumnya bahwa Chang Yunhou sedang bersiap untuk menambah posisi lain untuk pembunuh iblis tingkat bayangan. Dan orang ini adalah Cao Zhuang. Lu Luo tidak banyak berhubungan dengannya, dan hanya tahu bahwa orang ini selalu misterius. Kecuali untuk menjalankan misi, sebagian besar waktunya, dia tidak berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Keduanya berpapasan. Setelah memasuki divisi penindasan iblis, Lu Luo membawa Lin Ninger ke lantai atas. Mendorong pintu hingga terbuka. Kakak, Lin Sen berjalan keluar dengan cepat, dengan kilatan kegembiraan di matanya. Perpisahan ini berlangsung begitu lama. Ketika mereka bertemu lagi, dia menemukan bahwa Lin Ninger aman dan sehat, dan hati Lin Sen, yang telah terangkat, akhirnya diturunkan. Xiao Sen, jantung Lin Ninger berdegup kencang, dan dia melangkah maju untuk memeluk Lin Sen. Apa yang terjadi? Mengapa pengawal naga perak datang untuk menangkapku? Mengapa ada orang kuat setengah suci yang mengejarku? Lin Sen ragu-ragu sejenak dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tepat ketika dia berada dalam dilema, Chang Yunhou berkata dengan ringan, Lin Ninger adalah mata rantai paling penting dalam permainan, jadi dia berhak mengetahui semua ini. Baiklah, Lin Sen mengangguk dan berkata, kakak, semua ini adalah cerita yang panjang. Kemudian, dia menceritakan seluruh ceritanya kepada Lin Ninger. Di samping itu, Chang Yunhou menambahkan beberapa detail dari waktu ke waktu. Seluruh ceritanya benar-benar beres. Lin Ninger terkejut dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Aku, ayah kandungku adalah mantan putra mahkota Lin Seng, dan aku adalah satu-satunya garis keturunannya. Badan kekaisaranku diambil oleh Kaisar Jing Yuan ketika aku lahir dan dipindahkan ke Putri Changqing. Ketika aku lahir, ada tanda-tanda aneh dan burung phoenix yang membawa keberuntungan. Takdirku terhubung dengan takdir negara ini. Lin Ninger berusaha keras mencerna semua informasi ini. Dia mengulurkan tangannya dan mengusap pelipisnya dengan keras, mencoba menenangkan dirinya. Lin Sen menepuk punggung Lin Ninger dengan lembut dan menghiburnya. Kakak, jangan merasa tertekan secara psikologis karena hal-hal ini. Apapun yang terjadi, kita adalah keluarga, dan aku adalah seseorang yang selalu dapat kamu andalkan. Dia tahu bahwa temperamen Lin Ninger tidak banyak berubah selama ini. Hanya saja dengan peningkatan kekuatannya, dia tidak lagi sebaik sebelumnya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan tiba-tiba memiliki identitas seperti itu. Balas dendam atas pembunuhan ayahku harus dibalaskan. Lin Ninger perlahan mengangkat kepalanya, meskipun aku belum pernah melihatnya, orang yang dapat membuatmu tetap mengikutinya dengan teguh setelah 20 tahun pasti sangat hebat. Aku, Lin Ninger, akan menanggung kebencian ini. Aku, Lin Sen, juga akan menanggungnya. Lin Sen terdiam sejenak, matanya berkedip. Dia dan saudara perempuannya selalu bersama. Kali ini tidak terkecuali. Kalau begitu, mari kita tunggu fajar. Chang Yunhou perlahan mengangkat matanya. Sebelumnya, ada dua orang setengah suci yang saling berhadapan di kota kekaisaran, tetapi mereka tidak bertarung. Setengah suci. Lin Sen terkejut ketika mendengarnya. Siapa mereka? Yang satu adalah Gong Yexing dan yang lainnya adalah Meng Lianying. Chang Yunhou berkata dengan lembut. Aku kenal Meng Lianying, guru Akademi Tianxuan, dia berasal dari garis keturunan kaisar. Tapi siapa Gong Yexing? Lin Sen tampak sangat bingung. Meskipun dia tahu seluk-beluk semua ini, masih ada beberapa nama yang belum pernah dia dengar. Gong Yexing, secara pribadi membentuk pengawal naga hitam dan menjabat sebagai instruktur utama. Chang Yunhou tersenyum tipis, lagi pula, dia sangat kuat dan telah mencapai tingkat setengah suci saat itu. Berbicara tentang ini, kamu mungkin tidak memiliki kesan apapun, tetapi identitasnya yang lain adalah pemimpin sekte Kaoshan, Taoist King Yun. Itu dia. Lin Sen tiba-tiba menyadari, pemimpin sekte Kaoshan. Bukankah dia pemimpin sekte tempat saudara Chu berada? Awalnya, dia mengajari saudara Chu metode pernapasan tingkat orang suci. Ternyata dia sebenarnya adalah seorang setengah orang suci. Aku tidak menghitungnya, tetapi Lin Lao mau menghitungnya. Chang Yunhou menghela napas,
Sepertinya aku sudah lama duduk di posisi ini, dan kepekaanku terhadap semua ini tidak lagi sebaik Lin Laomo. Aku mengaku punya rencana untuk segalanya, tetapi pada akhirnya aku tetap kalah darinya. Dikonfrontasi, tetapi tidak mengambil tindakan. Lin Sen melirik dan berkata, malam ini, mungkin akan berlalu begitu saja. Ya, malam ini akhirnya berakhir. Chang Yunho menepuk bahu Lin Sen, besok adalah kesempatanmu untuk menunjukkan keahlianmu. Setelah persiapan hari ini, banyak orang akan menantikan tindakanmu besok, tetapi premisnya adalah bahwa Buddha kecil dapat menghancurkan semua orang jenius di sepanjang jalan. Aku percaya padanya, dan aku juga percaya padamu. Yah, dia menghancurkan semua orang jenius, dan aku menghancurkannya. Lin Sen terkekeh. Oh, ngomong-ngomong, ambil token ini. Chang Yunho memberi Lin Sen sebuah token. Ini adalah token dari pembunuh iblis tingkat pemusnahan. Penerus masa depan, token ini tidak berbeda dengan pembunuh iblis tingkat pemusnahan lainnya. Lin Sen menimbangnya dan bercanda. Jika kamu menginginkan token, aku bisa memberimu milikku sekarang. Chang Yunho berkata dengan ringan. Haha, bagaimana aku bisa mengambil milikmu? Lin Sen melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Ayo, bermain catur denganku. Chang Yunho bosan, jadi dia memerintahkan seseorang untuk membawa papan catur dan meletakkannya di depan mereka berdua. Aku tidak tahu cara bermain catur. Lin Sen mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak perlu kamu tahu. Chang Yunho mendongak dan meliriknya, aku hanya ingin kamu duduk di sini dan menghabiskan waktu bersamaku. Di sisi lain, Lin Ninger tidak melakukan apa-apa dan mulai berlatih ilmu pedang. Mungkin saat itu ia merasakan keinginannya, tulang pedang di dantiannya yang tersembunyi dan menolak muncul, kini mulai muncul perlahan. Xiao Shen, tulang pedangku, muncul. Mata indah Lin Ninger tiba-tiba terkejut, dia dengan cepat berkonsentrasi dan menahan napas, merasakan tulang pedang di dantiannya. Benarkah? Lin Sen menyuntikkan sedikit energi spiritual ke telapak tangannya, dan menyelidiki dekat perut bagian bawah Lin Ninger. Benar saja, bagian tulang pedang tingkat kaisar di dalamnya akhirnya muncul kembali. Kakak, hanya tulang pedang tingkat kaisar yang membuatmu berkembang begitu cepat. Jika badan kaisar pedang Wu Sen Dao dikembalikan ke pemilik aslinya, bukankah itu akan terus membaik? Mata Lin Sen bersemangat. Aku harap itu bisa menjadi lebih kuat. Mata indah Lin Ninger melihat sekeliling, kalau begitu, aku bisa melindungi Xiao Shen. Terkadang, segala sesuatunya begitu misterius. Saat merasakan bahaya, tulang pedang tingkat kaisar akan mengambil inisiatif untuk bersembunyi di dalamnya. Sekarang, kemunculan kembali tulang pedang tingkat kaisar ini tampaknya menunjukkan bahwa Lin Sen, Lin Ninger dan yang lainnya akan sepenuhnya berperang dengan Kaisar Jing Yuan. Larut malam, sosok itu dengan cepat melewati kota kekaisaran. Setelah memanjat puluhan bangunan, dia berhenti di depan sebuah rumah. Sosok itu perlahan turun dan berjalan cepat ke dalam rumah. Bagaimana situasinya? Di dalam rumah, sebuah lampu minyak menyala, dan nyala api berkedip-kedip tertiup angin. Seorang pria duduk di depan lampu minyak, dengan rambutnya berserakan dan matanya terkulai. Dari badannya, ada bau busuk, seolah-olah dia telah mencapai usia tua. Bahkan kata-katanya sangat lemah. Tuan, informasinya telah diperoleh. Tuan Suci telah mengeluarkan perintah kepada kami untuk menjaga pasukan kami di tempat besok. Pria itu berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, suasana di lapangan berangsur-angsur membeku. Pria tua itu perlahan mengangkat kepalanya, dan itu adalah wajah tua yang penuh jurang. Sedikit keraguan terungkap di matanya yang berawan. Upacara pemujaan leluhur adalah acara sekali dalam 1000 tahun. Jika kita, para iblis malam, dapat melakukan sesuatu dalam upacara pemujaan leluhur ini, itu akan menyebabkan kerusakan yang tak terukur pada keagungan dinasti Yan Agung. Akibatnya, Tuan Suci meminta kita untuk tetap di tempat kita berada. Pengunjung itu adalah seorang pemuda. Dia menyeka keringatnya saat mendengarnya. Itulah yang dikatakan intelijen. Silakan lihat, Tuan. Saat dia mengatakan itu, pemuda itu memberikan sebuah tabung bambu. Orang tua itu membuka tabung bambu itu, menuangkan selembar kertas jerami dari dalamnya, membentangkannya dan melihatnya. Kemudian, mata yang berawan itu membeku lagi. Aku tidak mengerti. Orang tua itu membawa kertas jerami itu ke lampu minyak dan membiarkan api melahap kertas itu. Api membakar tangannya,
tetapi dia tetap mengabaikannya. Kesempatan yang luar biasa, mengapa kita akan melewatkannya? Suara orang tua itu sedikit serak, dan ada keengganan yang tak terlukiskan di matanya. Dia menunggu selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapat kesempatan. Alhasil, Holy Lord meminta mereka untuk tetap tinggal. Apa artinya duduk diam? Melihat kesempatan ini berlalu begitu saja, Anda hanya bisa bersikap acuh tak acuh. Bisakah Anda menerimanya? Tuanku, mungkin Holy Lord punya rencana lain. Pemuda itu ragu-ragu, bagaimanapun, upacara pemujaan leluhur ini memiliki arus bawah dari semua pihak, dan bahkan Qian Foshan telah datang. Kita mungkin harus bersikap rendah hati dan mematuhi perintah Holy Lord. Bisiknya, lupakan saja. Orang tua itu tersenyum pahit, seluruh Night Demon didirikan oleh Holy Lord. Selama bertahun-tahun, Holy Lord tidak pernah membuat kesalahan dalam membuat berbagai keputusan. Karena ini adalah perintah Holy Lord, maka saya bersedia untuk patuh. Dia menahan amarahnya. Niat membunuh melintas di matanya. Wei Changyun, aku akan mengampuni hidupmu kali ini, tetapi aku akan membunuhmu lain kali. Kerak, dia mengulurkan tangannya dan meraih, menghancurkan kekosongan di depannya. Suara angin bersiul lewat, yang sangat keras. Tuanku, kalau begitu besok. Pemuda itu ragu-ragu dan bertanya dengan suara rendah. Panggil mereka kembali. Orang tua itu melambaikan tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Ya, pemuda itu segera berbalik dan menghilang ke dalam malam lagi, jelas mengenal jalan itu. Rumah besar Zhou. Seorang kasim tua dengan wajah putih dan tidak berjanggut berjalan masuk dengan cepat, seolah-olah dia bahkan dapat memisahkan angin di sepanjang jalan, dan bahkan tidak dapat menyentuh jubahnya. Dari rumah besar itu, Zhou Lin bergegas keluar untuk menyambutnya. Dia sedikit terkejut, mengapa Kasim Han datang berkunjung begitu larut malam. Teh dulu. Kasim Han cukup sombong, dan melirik Zhou Lin dengan pandangan sekilas, berkata dengan acuh tak acuh. Zhou Lin tidak mengatakan apa-apa dan buru-buru mulai sibuk. Buat teh sendiri. Segera, secangkir teh panas mengepul diletakkan di depannya. Paman Zhou, Yang Mulia telah memperlakukan Anda dengan baik selama bertahun-tahun. Anda juga harus tahu apa yang Anda andalkan untuk sampai ke tempat Anda saat ini. Kasim Han perlahan meniup udara panas dari cangkir teh. Dalam hal strategi, Anda tidak sebaik Wei Changyun, dan dalam hal sarana, Anda tidak sebaik Huo Sengshu. Namun, Anda terdaftar sebagai salah satu dari 3 raksasa di istana bersama mereka. Menurut Anda, dari siapa Anda meminjam bantuan ini? Kulit kepala Zhou Lin Mahtei rasa. Sepanjang hari, ia mengobrol panjang dengan anak-anaknya Zhou Hongyun dan Zhou Xiaoyu selama 1 jam penuh. Tidak ada cara untuk memohon Lin Shen. Karena ini terkait dengan hidup dan mati seluruh keluarga Zhou. Tidak ada ruang untuk urusan pribadi ini. Oleh karena itu, Zhou Lin menegur mereka dengan keras dan mengurung mereka. Dari awal hingga akhir, ia tidak pernah tega memberontak, karena ia tahu prioritasnya. Namun, Zhou Lin tidak menyangka bahwa Yang Mulia begitu berpengetahuan. Tentu saja saya tahu bahwa semua ini adalah anugerah Yang Mulia. Zhou Lin sangat ketakutan dan langsung berlutut di tanah. Jika bukan karena Yang Mulia, bagaimana mungkin saya, Zhou Lin, berada di tempat saya saat ini? Sebaiknya Anda mengingat ini. Kasim Han mengambil cangkir teh, menyesapnya, dan tersenyum tipis. Jadi, jangan bergaul dengan orang-orang yang meragukan itu. Ingatlah dari siapa semua yang kau miliki berasal. Yang Mulia dapat memberimu kemuliaan yang tak terbatas, tetapi dia juga dapat mengambilnya kembali. Ya. Wajah Zhou Lin berubah liar, dan dia bersujud berulang kali. Dia merasakan tekanan yang tak terbayangkan dari pihak lain. Kali ini, selain memperingatkanmu, aku punya hal lain untuk diberitahukan kepadamu. Kasim Han berkata dengan tenang, aku ingat bahwa Zhou Xiaoyu sedang dalam masa jayanya, dan pangeran jatuh cinta padanya dan ingin menjadikannya putri mahkota. Ya, ini adalah takdirnya. Zhou Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, jika dia benar-benar dapat menikahi pangeran, itu akan menjadi berkahnya dalam 8 kehidupan. Kau, pikirkan saja begitu. Kasim Han menyingkirkan cangkir teh dan berdiri. Setelah upacara pemujaan leluhur, akan ada dekret kekaisaran. Selama periode ini, aku tidak ingin terjadi apa-apa. Ini adalah pernikahan yang dianugerahkan oleh Yang Mulia, mengerti? Saya mengerti, tentu saja saya mengerti.
Zhou Lin bersujud dengan panik, "Terima kasih, Kasim Han, terima kasih, Kasim Han. Ayo pergi." Kasim Han berdiri dan berjalan keluar dari rumah besar itu dengan tenang. Sebelum meninggalkan rumah besar itu, dia sepertinya menyadari sesuatu dan melirik ke satu arah, matanya penuh arti. Di dalam ruangan, di balik jendela, Zhou Xiaoyu mundur beberapa langkah seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Dia sangat ketakutan dengan tatapan ini sehingga wajah cantiknya menjadi pucat. "Xiaoyu, apa kabar?" Zhou Hongyun buru-buru membantu Zhou Xiaoyu berdiri. Ekspresinya juga tidak bagus. Sebelumnya, mereka telah mendengar setiap kata dari percakapan Zhou Lin dengan Kasim Han. "Kakak, aku tidak akan menikah." Zhou Xiaoyu mengangkat kepalanya karena terkejut. Suaranya sedikit tercekat, tetapi ekspresinya sangat keras kepala. "Jangan khawatir, aku akan berbicara dengan ayah untukmu nanti." Zhou Hongyun menggertakkan giginya. Dia juga merasa bahwa masalah ini agak rumit. Siapa Kasim Han? Dia adalah seorang kasim tua yang melayani Kaisar Jingyuan. Dia memiliki status yang sangat tinggi di istana. Seringkali, dia dapat secara langsung mewakili keinginan yang mulia. Di hadapannya, bahkan Zhou Lin, sebagai salah satu raksasa di istana, tidak berani melampaui batas. Dia tetap harus patuh. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Kasim Han pada dasarnya adalah apa yang dimaksud Yang Mulia. Dan Yang Mulia akan mengeluarkan dekrit kekaisaran setelahnya. Ini berbeda dengan menikahkan Putri Changqing dengan Xiao Mingfeng. Tidak peduli seberapa dimuliakan dan terhormatnya Putri Changqing, dia tetaplah seorang putri. Terlebih lagi, dia adalah seorang wanita, dan Xiao Mingfeng bukanlah orang yang tidak dikenal, jadi bagaimana mungkin dia bisa menikah langsung dengan keluarga itu. Namun, sang pangeran berbeda. Yang Mulia ingin Zhou Xiaoyu menjadi putri mahkota. Begitu perintah dikeluarkan, siapa yang berani menentangnya? Bosan hidup, cekik. Pintu kayu terbuka. Zhou Lin masuk ke ruangan dengan ekspresi kesal. "Apakah kamu pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya?" "Ayah, aku." Zhou Xiaoyu menggertakkan giginya dengan keras kepala. Dia ingin menolak. "Xiaoyu, ayah dulu sangat mencintaimu dan memanjakanmu. Tidak peduli apa yang kamu minta, ayah akan memuaskanmu. Tetapi kali ini, tidak." Zhou Lin tampak serius, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yang Mulia sudah tidak puas denganku karena tidak mengambil sikap yang jelas. Jika aku masih tidak bisa berdiri di pihak dengan jelas kali ini, aku khawatir keluarga Zhou kita akan hancur. Bukankah Bibi adalah ratu? Biarkan Bibi berbicara dengan Yang Mulia." Zhou Xiaoyu masih menggelengkan kepalanya, air matanya berlinang. Sebagai seorang wanita, meskipun dia sangat berbakat, dia tidak dapat menentukan takdirnya sendiri. "Tidak mungkin, ini kenyataan." "Haha, Anda tidak cukup mengenal Yang Mulia, ayah tahu." Zhou Lin tertawa getir, apapun yang telah diputuskan Yang Mulia, tidak peduli siapapun itu, dapat menggoyahkan tekad Yang Mulia. "Menurut Anda, seberapa besar pengaruh bibi Anda? Di harem, dia adalah Ratu Zhou, tetapi dia tidak dapat mengatakan sepatah kata pun tentang hal-hal ini." Zhou Xiaoyu dan Zhou Hongyun sama-sama terdiam. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hal seperti itu akan tiba-tiba menimpa kepala mereka. "Ayah, adik perempuan saya sedang dalam masa kritis dalam kultivasinya. Jika dia menikah, bukankah bakat ini akan sia-sia?" Zhou Hongyun menggertakkan giginya, "Saya tidak terlalu berbakat dalam kultivasi, jadi saya hanya bisa terjun ke dunia politik. Semua harapan keluarga kita disematkan pada adik perempuan saya. Jika dia menikah dengan pangeran dan menjadi permaisuri pangeran, saya khawatir kultivasinya akan tertunda. Saya, ayahmu, tahu ini." Zhou Lin menahan amarahnya, "Tapi, kehendak kaisar memang seperti ini, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Tidak ada cara lain." Zhou Hongyun sangat cemas, "Ayah, apakah ayah tega mendorong adik perempuanku ke dalam lubang api? Pangeran saat ini tidak memiliki reputasi yang baik. Dia kejam dan tiran, membunuh orang seperti lalat, terutama pembantu. Rumor mengatakan bahwa banyak pembantu dipukuli sampai mati setelah dipermainkannya. Satu-satunya titik balik adalah Lin Shen dan yang lainnya dapat memenangkan pertarungan dengan Yang Mulia selanjutnya. Namun, kita adalah menteri dari garis keturunan Yang Mulia, yang hanya akan lebih merugikan kita." Zhou Lin menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Xiaoyu, terimalah nasibmu. Ayah telah memanjakanmu selama bertahun-tahun,
Jadi, penuhi saja ayah sekali. Menikahlah dengan pangeran. Kamu adalah putriku, Zhou Lin, dan kamu tidak ada bandingannya dengan wanita biasa. Pangeran tidak berani berbuat terlalu banyak. Air mata Zhou Xiaoyu terus mengalir, seperti manik-manik dengan tali yang putus. Zhou Lin tidak tahan melihat pemandangan ini. Dia menghela napas, menggelengkan kepala, dan berbalik. Ini adalah putri kesayangannya. Sekarang, dia harus mendorongnya ke dalam tungku api dengan tangannya sendiri. Zhou Hongyun memejamkan mata, dan perasaan tidak berdaya melonjak. Tampaknya mereka adalah anak-anak paman negara, dan status mereka sangat mulia pada hari kerja. Namun pada kenyataannya, dalam perebutan politik yang sebenarnya, mereka bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara. Singkatnya, mereka akan menjadi korban politik dan pernikahan. Kakak, biarkan aku menikah dengan pangeran, aku lebih baik mati. Zhou Xiaoyu menangis dan sangat sedih. Dia telah menahan diri sebelumnya, karena dia telah tumbuh dewasa dan mengetahui kesulitan ayahnya. Namun, di hadapan Zhou Hongyun, dia masih gadis kecil itu. Jangan khawatir, adik perempuan, keadaan belum mencapai titik terburuk, semuanya tergantung pada hari esok. Zhou Hongyun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sekuat tenaga, meskipun saudaraku tidak memiliki kemampuan, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu dan tidak akan pernah membiarkanmu menikah dengannya. Malam telah tiba lagi, di sebuah kuil di kota kekaisaran. Sang Buddha kecil berdiri di depan pintu, menatap malam yang gelap di luar. Bulan yang terang tergantung di atas kepalanya, tetapi tidak dapat memancarkan cahaya apapun. Cahaya bulan sama sekali tidak dapat jatuh ke tanah, dan akan ditelan oleh kegelapan. Sudah 7 tahun sejak keanehan Zhongzu datang. Dalam 7 tahun ini, terlalu banyak perubahan telah terjadi sebelum dan sesudahnya. Gunung Qianfo awalnya hanyalah kekuatan yang kuat, tetapi tidak memiliki terlalu banyak ambisi. Dengan datangnya keanehan, mereka menemukan bahwa kitab suci Buddha dan ajaran Buddha mereka dapat menekan aura terlarang. Oleh karena itu, mereka telah berkembang pesat selama bertahun-tahun dan berkhotbah di mana-mana. Saat ini adalah langkah yang paling kritis. Selama Kaisar Jingyuan mengizinkan Qianfosan untuk berkhotbah di kota kekaisaran, agama Buddha akan memasuki tahap perkembangan pesat lainnya. Apa itu kota kekaisaran? Pusat seluruh Zhongzu dan bahkan benua Jiutian. Selama dapat berakar di sini, pasti akan menyebar keluar dengan kecepatan yang mengerikan. Pada saat itu, Gunung Qianfo akan bangkit dan menjadi kekuatan terbesar. Namun, Kaisar Jingyuan mungkin tidak setuju untuk datang kali ini. Yanxin, kamu sudah datang jauh-jauh ke sini, apa pendapatmu tentang kota kekaisaran ini? Sebuah suara tua terdengar dari rumah. Kembalilah ke kepala biara, kota kekaisaran memang tempat paling makmur di dunia, sangat mempesona. Sang Buddha kecil melipat tangannya dan menjawab, jika saya dapat berkhotbah di sini, mengandalkan kekuatan Buddha untuk menekan aura tabu, kota itu akan bangkit paling lama dalam 3 tahun dan menjadi agama terbesar. Ya, jadi, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan besok? Kepala biara Puhui berjalan keluar perlahan, memegang tongkat emas di tangannya, wajahnya memerah. Murid mengerti, sang Buddha kecil mengangguk. Dia sangat bertekad dan tahu apa yang harus dia lakukan. Selama dia menunjukkan misteri mendalam agama Buddha di depan orang-orang, saya yakin mereka akan membuat pilihan mereka sendiri. Adapun apakah Kaisar Jingyuan akan memerintahkan larangan? Beberapa hal, hanya mengandalkan larangan, tidak dapat dibunuh. Malam yang sibuk akhirnya berlalu. Entah berapa banyak permainan yang tersembunyi di malam ini. Kedua belah pihak saling bergerak dan saling menyerang. Tidak ada yang mau kehilangan inisiatif di awal. Saat matahari terbit, semua yang ada di dunia kembali hidup, dan kabut tipis di udara berangsur-angsur mencair karena sinar matahari. Di udara, angin sepoi-sepoi bertiup di wajah, menampakkan sedikit kehangatan. Sepertinya dewa masih memberi wajah. Ini cuaca yang bagus. Pagi-pagi sekali, banyak Kasim dan Dayang istana masuk ke istana untuk membantu keluarga kerajaan berganti pakaian. Ini adalah upacara pemujaan leluhur selama 1000 tahun. Ini juga merupakan 1000 tahun pertama sejak berdirinya dinasti Yan Agung. Bagaimanapun, kali ini harus dilakukan dengan baik. Hanya dengan cara ini kita dapat membawa kepercayaan diri yang tak ada habisnya kepada rakyat. Di era tabu dan kabut yang tidak dapat dipahami ini,
rakyat membutuhkan kepercayaan diri. Hanya kemakmuran dinasti yang dapat memberi mereka kepercayaan diri untuk berjuang demi kemajuan. Oleh karena itu, ini adalah ujian besar bagi Kaisar Jingyuan. Meskipun hanya sedikit orang yang tahu tentang apa yang terjadi 20 tahun lalu, Kaisar Jingyuan tetap tidak ingin hal semacam ini menyebar. Setiap saat, sang pangeran adalah pewaris pertama. Sebagai seorang pangeran, membunuh saudaranya dan mencintai ayahnya tidak dapat diterima di era manapun. Selain itu, ia merampas satu-satunya garis keturunan sang pangeran dan mentransplantasikannya kepada putrinya. Jika hal itu benar-benar terbongkar, ia akan dikritik oleh orang-orang. "Ayah, bagaimana menurutmu pakaianku?" Putri Changqing berjalan ke istana sambil tersenyum. Hari ini, ia sengaja mengenakan gaun putih yang anggun dan anggun, yang terlihat sedikit sombong sekaligus dingin. "Pakaian macam apa ini?" Kaisar Jingyuan sedikit mengernyit, sedikit tidak senang, "Apa yang kukatakan sebelumnya. Kau harus berpakaian sesederhana dan sejelas mungkin. Akan ada beberapa pertempuran yang mengharuskanmu untuk bertarung. Bagaimana kau bisa bertarung dengan pakaian seperti ini?" Putri Changqing merasakan sesak di hatinya saat mendengarnya. Tanpa berkata apa-apa, ia bergegas kembali untuk berganti pakaian. Di depan orang luar, ia sangat sombong, dan pelayan itu berkata untuk membunuh dan membunuh tanpa ampun. Namun di hadapan Kaisar Jingyuan, dia bertingkah laku baik seperti gadis kecil yang tidak mengenal dunia. "Yang mulia, jubah naga mana yang Anda kenakan kali ini?" Kasim Han bertanya sambil tersenyum. "Yang hitam dan emas itu," kata Kaisar Jingyuan ringan. Jubah naga hitam dan emas itu memiliki makna simbolis yang sangat penting baginya. 20 tahun yang lalu, dia mengenakan jubah naga seperti itu untuk memimpin orang suci ke istana, membunuh semua pengawal naga hitam, memenggal kepala Lin Seng, dan menikam mantan kaisar di leher dengan pisau lain, menewaskan banyak kepala dan darah. Setelah pertempuran itu, jubah naga hitam dan emas Kaisar Jingyuan telah diwarnai hitam dan merah. Berlumuran darah. Kali ini, upacara pemujaan leluhur milenium dinasti Yan Agung. Dia akan mengenakan jubah naga hitam dan emas lagi, berjalan ke panggung tinggi, dan memimpin upacara pemujaan leluhur ini. Tidak ada riak di hatinya. Ketika jubah naga hitam dan emas dikenakan di badannya, mata Kaisar Jingyuan tenang, seolah-olah dia telah kembali ke hari 20 tahun yang lalu. Sebelum Lin Seng meninggal, ada banyak kemarahan dan keengganan di matanya. Dia ingin meraung, dan ingin maju dan bertarung dengannya. Namun, perbedaan kekuatan tempurnya terlalu besar. Kaisar Jingyuan bahkan mengingat tatapan marah di mata Lin Seng sebelum dia meninggal. Dan, kata-katanya, "Lin Yue, kamu bisa menjadi kaisar jika kamu mau, tetapi kamu tidak boleh, sama sekali, menarik musuh asing. Kamu, mempermainkan fondasi 1000 tahun dinasti Yan Agung kita. Jika dinasti Yan Agung hancur di tanganmu di masa depan, bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan dapat menghadapi leluhurmu." Setelah mengatakan ini, putra mahkota tercinta Lin Seng, satu generasi Tianjiao, benar-benar musnah. Saat itu, Kaisar Jingyuan menjawabnya seperti ini, "Dinasti Yan Agung hanya dapat dihancurkan jika jatuh ke tanganku terlebih dahulu. Jika tidak di tanganku, bahkan jika itu makmur di masa depan, itu tidak ada hubungannya denganku, Lin Yue." Dari kalimat ini, kita dapat melihat betapa Lin Yue, pangeran ketiga saat itu, menginginkan kekuasaan saat itu. Keinginannya untuk berkuasa telah mencapai tingkat patologis. Hal ini telah tercermin berkali-kali setelah ia menjadi Kaisar Jingyuan. Ia memiliki keinginan yang kuat untuk mengendalikan, mungkin karena para raksasa itu adalah teman dekat Lin Seng, jadi ia merasa sangat tidak aman. Segala sesuatu harus dikendalikan dengan kuat di tangannya sendiri, sehingga ia dapat merasa tenang. Hal ini juga menyebabkan ia segera mulai menyerang Raja Zhenbei dan Markis Changyun setelah ia menjadi populer. Ia menggunakan taktik lunak dan keras. Jika bukan karena Lin Tianming, yang telah berlarian di luar. Jika bukan karena Lin Tianming yang secara pribadi membudidayakan sekelompok jenius. Saya khawatir dalam beberapa tahun lagi, Raja Zhenbei dan Markis Changyun harus memberontak. Mengapa? Karena Kaisar Jingyuan telah berencana untuk melarang mereka. Ia menemukan titik-titik vital mereka selangkah demi selangkah, dan kemudian mempersiapkan pukulan yang fatal. Dapat dikatakan bahwa Lin Tianming lah yang menyelamatkan segalanya. Dia mengirim Lin Shen dan Lin Ninger ke kota kekaisaran,
seolah-olah mengirim mereka ke mulut harimau, tetapi sebenarnya, dia menggunakan identitas mereka sebagai umpan untuk mengaduk air danau yang telah tenang selama 20 tahun. Jika bukan karena Lin Ninger, bagaimana mungkin orang-orang kuat yang bersalah dan ragu-ragu pada awalnya tiba-tiba bangun? Jika bukan karena Chu Hao, bagaimana mungkin Gong Yexing, yang telah terjerat oleh iblis batin selama 20 tahun dan telah lama pucat, keluar lagi? Jika bukan karena Huo Changyu, bagaimana dia bisa berhubungan erat dengan keluarga Huo? Bagaimana Raja Zhenbei bisa menyalakan kembali semangat juangnya? Jika bukan karena Lin Shen, bagaimana mungkin raksasa seperti Chang Yunhou dan Zhenbei Wang melihat satu-satunya harapan? Jadi, semuanya saling terkait. Lin Tianming lah yang mengambil inisiatif untuk mempromosikan semua ini. Dia telah merencanakan hal-hal ini sejak hari dia membawa Lin Ninger pergi. Oleh karena itu, dia tidak bisa tinggal di rumah hampir sepanjang waktu. Karena dia ingin merekrut murid, membina para jenius, dan merencanakan masa depan. Yang mulia, waktunya hampir habis. Kasim Han mengingatkannya. Kaisar Jingyuan kemudian menarik pikirannya. Dia menatap matahari terbit dan mensibir, "Aku seperti matahari pagi ini, cemerlang, kuat, dan penuh vitalitas. Masih ada 10 tahun tersisa sebelum perjanjian 30 tahun yang asli. Rencanaku telah mencapai tahap penutupan. Selanjutnya, aku akan menggunakan 1 tahun untuk menyingkirkan sisa-sisa Lin Seng, dan menggunakan 9 tahun yang tersisa untuk sepenuhnya membudidayakan orang-orang kuat dan berlari ke alam orang suci. Gunung Xuankong. Haha. Aku memintamu untuk datang dan membantuku naik tahta di awal, dengan mengorbankan setengah dari keberuntungan dinasti, dengan tenggat waktu 30 tahun. Sekarang, maaf, aku menyesalinya." Mata Kaisar Jingyuan bersinar dengan sedikit ketidakpedulian, "Aturan digunakan untuk mengekang yang lemah. Ketika aku lebih kuat darimu, aku tidak perlu lagi mematuhi perjanjian. Saat itu, dinasti Yan Agungku akan menyatukan benua 9 surga, dan orang-orang suci akan seperti awan. Gunung Xuankong belaka tidak dapat melakukan apapun padaku." Yang mulia bijaksana, Kasim Han menyanjung di samping. Sejak awal, Kaisar Jingyuan menggunakan strategi mengusir harimau untuk menelan serigala. Dia tidak pernah berpikir untuk memberikan setengah dari keberuntungan dinasti Yan Agung. Oleh karena itu, dia harus segera mengendalikan seluruh dinasti, dan kemudian sepenuhnya mengolah kelompok semi orang suci, sehingga mereka dapat memengaruhi tingkat yang lebih tinggi, sehingga memperoleh modal untuk melawan orang-orang suci Gunung Xuankong. Sepanjang proses, dinasti Yan Agung akan dapat bergaul dengan kedua belah pihak dan menjadi lebih kuat di bawah kendalinya. Singkatnya, saya akan merobek perjanjian itu dalam 10 tahun, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Setelah mengenakan jubah naga hitam dan emas, Kaisar Jingyuan masih tetap gagah berani dan tampan seperti dulu. Suatu kali, dia masuk istana seperti ini dan keluar lagi. Kali ini, dia tampak mencari kembali perasaan masa lalu. Dia akan menghadiri upacara pemujaan leluhur dengan pakaian ini. Ketika mahkota naga diletakkan di kepalanya, mata Kaisar Jingyuan dingin, seolah-olah dia telah mendapatkan kembali kaisar yang agung dan sombong. Selama bertahun-tahun menjabat, dia tidak membuat kesalahan apapun, tetapi dia tidak membuat banyak prestasi. Namun, negara itu damai dan rakyatnya aman. Ini menunjukkan bahwa Kaisar Jingyuan masih mampu. Ketika dia berjalan keluar istana dengan tatapan acuh tak acuh dan keagungan, banyak menteri berlutut di kedua sisi jalan istana. "Hidup Kaisar! Hidup Kaisar!" Mendengarkan suara di sampingnya, Kaisar Jingyuan sedikit menyipitkan matanya. "Akulah satu-satunya 9 naga tertinggi di dunia. Tidak peduli siapapun yang berani tidak mematuhi keinginanku, dia akan dibunuh tanpa ampun." Bagi dinasti Yan Agung, pemujaan leluhur merupakan upacara yang sangat penting dan sakral. Setiap kali diadakan, upacara ini akan sangat megah untuk menunjukkan kekuatan militer dinasti, memberi kepercayaan kepada rakyat, dan membiarkan mereka membenamkan diri dalam kegembiraan atas kedatangan semua bangsa. Sebenarnya, memang ada banyak dinasti di Zhongzhou. Akan tetapi, mantan kaisar pandai berperang dan berani, dan hampir menghancurkan semua dinasti. Wilayah dinasti Yan Agung diperebutkan dengan cara ini. Selain berbagai dinasti, ada berbagai sekte di Zhongzhou pada awalnya, dan mereka tidak mematuhi yurisdiksi. Apa yang harus dilakukan? Sebuah dekrit untuk menghapuskan sekte secara langsung menghapuskan semua sekte.
Beberapa sekte tidak yakin dan ingin bertarung dengan dinasti Yan Agung. Akibatnya, rumput di kuburan setinggi beberapa meter. Sekarang, dinasti Yan Agung hampir tidak memiliki musuh yang kuat kecuali dinasti asing di belantara utara. Meskipun keanehan telah datang dan menimbulkan beberapa bayangan di kota-kota, dalam analisis terakhir, dinasti Yan Agung masih mengendalikan kekuatan pusat. Di kota Kekaisaran, setiap rumah tangga dihiasi dengan lampu dan lentera berwarna-warni. Bagi dinasti Yan Agung, ini adalah 1000 tahun pertama. Bagi orang-orang, dinasti itu kuat dan mereka bangga akan hal itu. Kali ini, upacara pemujaan leluhur diadakan di alun-alun besar di pusat kota Kekaisaran. Berbagai platform dan fasilitas telah diatur, dan banyak pejabat ritual dan musik berdiri di kedua sisi, menunggu kedatangan Kaisar Jingyuan. Di luar alun-alun, ada kerumunan besar orang. Pasukan dari seluruh dunia, serta orang-orang dari kota Kekaisaran, semuanya berkumpul bersama, siap untuk datang dan menyaksikan upacara pemujaan leluhur ini. Tentu saja, ada juga sekelompok orang dengan identitas yang luar biasa. Misalnya, Gunung Qianfo, misalnya, aliansi pemberontakan bersatu. Orang tua Meng awalnya menghitung jumlah orang, tetapi dia merasa ada beberapa orang yang hilang. Ketika dia melihat pendeta Qingyun dan Chu Hao datang dari kejauhan, dia langsung marah dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak, "Mengapa kalian baru saja datang ke sini? Apakah kalian tahu bahwa begitu banyak dari kami telah menunggu kalian? Apa yang sebenarnya telah kalian lakukan?" "Yah, kami pergi ke Menara Zaixing tadi malam." Chu Hao mengusap alisnya, dan hatinya bergetar ketika dia memikirkan pemandangan yang disaksikannya tadi malam. Ketika pendeta Qingyun kembali, dia langsung pergi ke kamar pihak lain dan mengusir kedua gadis itu. Kemudian, terjadilah pembicaraan panjang sepanjang malam. Dia penuh dengan rasa ingin tahu tentang semua ini. Akibatnya, dia tertidur di paruh kedua malam itu. Jadi, dia bangun terlambat secara tidak sengaja. Menara Zaixing. Setelah mendengar ini, Pak Tua Meng dan yang lainnya semua mensibir, "Kalian benar-benar sombong. Apakah kalian tahu berapa biaya Lingyu untuk pergi ke Menara Zaixing sekali? Itu bukan sesuatu yang mampu kalian beli pada level ini. Aku ingat bahwa sekte Kaoshan kalian akan segera dihapuskan, kan?" Pendeta Qingyun menguap dan melambaikan tangannya. Tampaknya dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan pihak lain. Setelah tertawa beberapa kali, Pak Tua Meng tidak melanjutkan. Dia melambaikan tangannya, menarik semua orang, dan berkata dengan suara rendah, "Nanti, setelah upacara pemujaan leluhur dimulai, akan ada segmen untuk pertunjukan Tianjiao. Ketika saatnya tiba, Lu Ming, kamu akan maju untuk menantang. Ingat, kamu harus menunjukkan kekuatan Tianjiao sekte kita." Pak Tua Meng menekankan Lu Ming, "Setelah kamu menang, kamu akan berlutut di hadapan Kaisar Jingyuan dan memintanya untuk mencabut perintah penghapusan." Setelah mendengar kata berlutut, Taois Qingyun tidak dapat menahan tawa. Apakah ini sikap perlawanan? Perlawanan sejati mengharuskan berlutut di depan orang lain. Ini mengemis. Ini tidak punya nyali. Apa yang kamu tertawakan? Pak Tua Meng menoleh dan menatap Taois Qingyun dengan tatapan mata yang semakin tidak senang. "Kalian sekte Kaoshan adalah segerombolan sampah. Kalian tidak dapat diandalkan, dan kalian hanya bisa bermalas-malasan. Jika bukan karena Liga Pemberontakan kita sekarang kekurangan prajurit dan jenderal besar, orang-orang seperti kalian pasti sudah diusir sejak lama." Chu Hao tidak senang, menyipitkan matanya, dan hendak berbicara kepadanya tentang alasan. Taois Qingyun meraihnya dan tersenyum tipis, "Kita tidak akan bicara lagi, kalian lanjutkan saja." Baru kemudian Pak Tua Meng berbalik dan berbicara tentang rencananya. Taois Qingyun merasa semakin sedih ketika mendengarnya. Sekte-sekte ini bahkan tulang punggung terakhir mereka telah patah. Mereka terus mengatakan bahwa mereka sedang bertarung, tetapi isi pertarungan mereka adalah untuk berlutut di hadapan orang lain. Apakah ada yang lebih tidak punya nyali dari ini? Pada saat ini, suasana yang bising di seluruh tempat itu tiba-tiba menjadi tenang. Hening. Taois Qingyun mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam tempat itu. "Aku melihat sosok yang mengenakan jubah naga hitam dan emas, berjalan ke sisi ini dengan cepat di bawah latar belakang para menteri. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mengenakan mahkota naga di kepalanya, dan pedang tergantung di pinggangnya. Sambil berjalan, dia berjalan seperti naga dan harimau, dengan ekspresi meremehkan. Kaisar memiliki temperamen seperti itu. Hidup Kaisar.
Hidup Kaisar. Di bawah napas naga asli yang bertiup di wajah mereka, banyak orang jatuh berlutut. Seluruh hadirin berlutut. Pendeta Tao Qingyun dan Chu Hao tidak berlutut. Di kejauhan, Lin Shen, Lin Ninger, dan Su Yuwei juga tidak berlutut. Beberapa orang saling memandang, saling memastikan posisi masing-masing, lalu mengangguk sedikit. Tidak jauh dari sana, di sebuah kursi, lebih dari selusin biksu dari Gunung Qianfo duduk di sana, memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Ketika orang-orang melihat mereka, mereka merasa bahwa bahkan kesadaran mereka menjadi jauh lebih hangat. Kaisar Jingyuan berjalan ke panggung tinggi dikelilingi oleh kerumunan. Melihat persembahan di depannya, Kaisar Jingyuan membaca teks pengorbanan dengan wajah saleh. Ini adalah titik balik matahari musim dingin dan awal dari 6 Qi. Dengan hormat ikuti upacaranya. Dengan hormat pimpin para menteri. Dengan hormat persembahkan kurban giok dan sutra serta berbagai produk untuk mempersiapkan pengorbanan ini. Sembah leluhur. Saya berharap para leluhur dapat memberkati dinasti Yan Agung kita dan makmur selamanya. Setelah membaca teks pengorbanan, Kaisar Jingyuan berlutut dan bersujud dengan sangat saleh. Di belakangnya, sekelompok keturunan kerajaan juga berlutut dan bersujud. Namun, pada saat ini, sebuah anak panah menembus udara, mengandung energi spiritual yang mengerikan, bersiul dan menusuk ke arah Kaisar Jingyuan. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada menteri yang bereaksi sama sekali. "Berani sekali kau!" Kasim Han berteriak keras di sekelilingnya, dan mengangkat tangannya untuk meraih anak panah itu. Kemudian, dia menghancurkan anak panah itu dengan seluruh kekuatannya. Swiss! Kasim Han menyerbu kerumunan seperti kilat, mengangkat tangannya dan meraih seorang pria. Anak panah sebelumnya ditembakkan oleh pria ini. Aura terlarang yang kuat mekar dari pria itu, dan gelombang bergulung, satu gelombang demi gelombang. Ini adalah iblis malam. Baru pada saat inilah orang-orang bereaksi. Kulit kepala mereka mati rasa. Mengapa iblis malam muncul di upacara pemujaan leluhur? Kuncinya adalah iblis malam ini juga menyerang Kaisar. Bukankah ini mencari kematian? Setelah hening sejenak, semua orang segera menyadari siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas di kota kekaisaran. Membiarkan iblis malam menyelinap masuk, tidak hanya itu, tetapi juga membiarkannya menyerang Kaisar. Ini adalah kejahatan besar. Di kejauhan, setelah melihat pemandangan ini, Chang Yunho juga menggambar sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Metode ini benar-benar kasar, tetapi berhasil. Karena dia tidak perlu menipu dirinya sendiri, apalagi para pejabat yang berkuasa. Cukuplah untuk menipu rakyat jelata. Karena kebanyakan orang bodoh dan pandai mengikuti arus. Kaisar guguk, "Aku ingin membunuhmu." Night Demon yang tertangkap gemetar seluruh badannya, dengan tatapan membunuh yang kuat di matanya. "Oh, apakah kamu begitu membenciku?" Melihat Kasim Han hendak membunuh Night Demon, Kaisar Jingyuan melambaikan tangannya untuk menghentikannya dan bertanya dengan ringan, "Katakan padaku mengapa? Kami Night Demon ingin merebut kekuasaan dan menumbangkan segalanya, tetapi kamu secara pribadi memerintahkan pembentukan divisi penindasan Demon, menargetkan kami Night Demon dengan berbagai cara, kamu membantu menopang dinasti Yan Agung yang goyah ini, dan kamu membuat usaha Night Demon kami sia-sia selama bertahun-tahun. Jika bukan karena kamu, kami Night Demon akan mendominasi kota kekaisaran sejak lama." Night Demon meraung keras, seluruh badannya gemetar. Seperti kata pepatah, kata-kata yang diucapkan dari mulut musuh adalah yang paling meyakinkan. Banyak orang saling memandang, dan mereka semua merasakan kekuatan Kaisar Jingyuan yang dalam. Mereka mampu memaksa kelompok iblis malam ini ke dalam keadaan seperti itu. Selain itu, pembentukan divisi penindasan iblis memang merupakan perintah yang dikeluarkan oleh Kaisar Jingyuan dan Akademi Tianxuan. Akibatnya, dunia hanya mengingat Chang Yunho dan Meng Lianying. Faktanya, Kaisar Jingyuan adalah orang yang mengendalikan semua ini. Memikirkan hal ini, seseorang berteriak sekeras-kerasnya, "Terima kasih, Yang Mulia, telah membawa kami ke tempat yang damai dan makmur ini. Terima kasih, Yang Mulia, sehingga kami tidak harus hidup dalam kesulitan. Terima kasih, Yang Mulia, telah melindungi kami warga sipil di dunia yang kacau ini." Setelah mendengar ini, banyak orang mulai mengikuti dan memuji Kaisar Jingyuan. Bagaimanapun, rakyatlah yang paling mudah terhasut. Di bawah bimbingan seseorang yang disengaja,
banyak prestasi Kaisar Jingyuan muncul di benak mereka. Tidak ada yang salah, bukankah? Itu pujian Kaisar Jingyuan bahwa negara itu damai dan rakyatnya aman hari ini. Selama beberapa saat, segala macam sorakan bergema di langit. Banyak orang yang bersemangat dan gembira. Tuanku, pendekatan ini sangat vulgar. Lin Sen tersenyum tipis dan menyaksikan pertunjukan Night Demon di panggung tinggi. Apakah ini benar-benar Night Demon? Melihat matanya sedikit merah dan sedikit kusam, jelas bahwa kesadarannya telah dikendalikan oleh seseorang. Adapun aura terlarang yang kuat ini, itu juga disimulasikan. Harus kukatakan, itu bekerja dengan sangat baik. Chang Yunhou berkata dengan dingin dengan tangan di belakang punggungnya. Pertama, ciptakan musuh yang tidak berdasar, biarkan dia memuji dirinya sendiri, menghancurkan psikologi orang-orang, membingungkan mereka, dan dengan demikian membangkitkan opini publik, dan kemudian menyalahkanku, menuduhku melakukan pengawasan yang buruk dan membiarkan Night Demon menyelinap ke upacara pemujaan leluhur. Dia melanjutkan, akhirnya, saatnya untuk menyelesaikan akun nanti, kan? Cara yang sangat klise dan membosankan. Setiap pejabat yang kuat di lapangan dapat melihatnya. Tetapi orang-orang tidak dapat melihatnya. Dan Kaisar Jingyuan tidak bermaksud berpura-pura terlihat oleh orang luar. Ini adalah konspirasi terbuka. Kaisar Jingyuan, jika tidak ada Anda, dinasti Yan Agung pasti sudah musnah sejak lama. Iblis malam berjuang untuk berdiri, mengarahkan jarinya ke Kaisar Jingyuan, dan meraung keras. Orang baik, banyak pejabat kuat merasa kulit kepala mereka mahtai rasa dan memalingkan kepala mereka diam-diam. Tidak apa-apa untuk menyanjung, tetapi ini terlalu berlebihan. Fondasi dinasti Yan Agung, yang telah berusia hampir 1000 tahun, sangat kokoh. Apakah akan musnah begitu saja? Tetapi orang-orang tidak akan berpikir secara rasional. Mereka bersorak dan melompat kegirangan dengan sekuat tenaga. Semakin musuh mengutuk, semakin baik itu menunjukkan bahwa Kaisar Jingyuan telah melakukannya. Melihat ekspresinya yang jengkel, bukankah itu karena dia terpaksa tidak punya pilihan lain? Singkirkan dia, Kaisar Jingyuan berkata dengan ringan. Dia sangat puas dengan hasilnya. Metode ini dipikirkan oleh Kasim Han. Awalnya, Kaisar Jingyuan merasa sedikit berlebihan. Namun, Kasim Han meyakinkannya bahwa orang-orang paling suka menonton ini, dan dengan pikiran mereka, mustahil untuk melihatnya. Benar saja, itu benar. Itu hanya episode sederhana, tetapi itu mendorong suasana seluruh upacara pemujaan leluhur ke klimaks. Banyak orang bersorak dan melompat kegirangan, menunjukkan kegembiraan. Semua orang merayakan bahwa dinasti Yan Agung dapat memiliki kaisar yang begitu baik. Selanjutnya, akan memasuki proses kedua. Petugas ritual dan musik, mulai memainkan musik. Kaisar Jingyuan perlahan berjalan menuruni panggung, dan ketika dia melangkah turun, matanya menyapu penonton. Akhirnya, dia menatap Lin Sen dan Lin Ninger sejenak lebih lama. Hanya sedikit orang yang memperhatikan pemandangan ini. Namun, Lin Sen menyadarinya dengan jelas. Dia mensibir. Amitabha, pada saat ini, Lin Sen merasakan nyanyian Buddha datang dari belakangnya. Dia berbalik dan menyipitkan matanya. Pria itu adalah seorang biksu kecil yang tampan. Dia memiliki sikap yang luar biasa dan gaya yang sangat hebat. Dia berjalan ke arah Lin Sen dan berkata dengan wajah yang saleh, polusi di badanmu adalah yang paling sedikit dan paling lemah yang pernah kulihat dalam hidupku. Bisakah kamu bekerja sama denganku dan biarkan aku menyelidiki aura terlarang di badanmu untuk melihat bagaimana kamu menekan aura terlarang agar tidak menyebar? Jika sumbernya dapat ditemukan, itu akan bermanfaat bagi orang-orang. Aku benar-benar ingin bekerja sama denganmu. Lin Sen berkata dengan tulus, hanya saja aku merasa tidak enak badan, sayang sekali. Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan mengabaikan pihak lain. Menyelidikiku, sungguh lelucon. Aku punya banyak rahasia, bagaimana aku bisa membiarkanmu mengoreknya? Sang Buddha kecil sedikit mengernyit. Tidak apa-apa bagi pihak lain untuk tidak mau bekerja sama, tetapi dia sangat licin. Di usia yang begitu muda, dia seperti rubah tua itu. Bukan orang yang baik, karena pendonor tidak mau, tidak ada yang bisa kulakukan. Amitabha, takdir akan mempertemukan kita lagi. Sang Buddha kecil mengangguk sedikit dan berbalik. Tuanku, siapa ini? Apakah semua biksu di Gunung Qianfo begitu menyebalkan? Lin Sen tampak acuh tak acuh. Dia, Chang Yunhou perlahan mengangkat matanya dan tersenyum.
Dia adalah musuh kuat yang akan kau hadapi selanjutnya, generasi baru jenius super di Gunung Qianfo, Buddha kecil yang lahir dengan hati Buddha dan tidak pernah merasakan kekalahan dalam keterampilan pelatihan horizontalnya. Dia adalah Buddha kecil. Mendengar ini, Lin Shen juga sedikit terkejut. Ketika dia melihat biksu muda itu sebelumnya, dia hanya memperhatikan bahwa pihak lain memiliki aura yang luar biasa. Tampaknya ada hal yang mendalam dan misterius di badannya yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Tetapi dia tidak pernah mengira bahwa dia adalah Buddha kecil. Seperti yang dia katakan, kalian akan bertemu lagi lain kali. Chang Yunho tersenyum tipis, bagaimanapun, takdir begitu indah. Memang, kamu layak menjadi seorang jenius lokal. Lin Shen menyipitkan matanya menyapu kerumunan dan jatuh pada Buddha kecil. Yang terakhir memperhatikan tatapan Lin Shen, dia menyatukan tangannya, dan mengangguk perlahan, seolah menanggapi semua ini. Dia sangat kuat. Dia sangat kuat. Lin Shen dan Buddha kecil saling memberikan penilaian pada saat yang sama. Di sebelah Buddha kecil, kepala biara Puhui bertanya dengan tenang, Yanxin, kamu baru saja bertemu dengannya, bagaimana perasaanmu? Tidak terduga, Buddha kecil itu berkata dengan tenang, aku tidak bisa mendeteksi terlalu banyak momentum agresif darinya, meskipun begitu, dia masih sangat kuat, begitu kuatnya sehingga orang biasa tidak dapat menyentuhnya, begitu kuatnya, bahkan sulit bagi orang untuk bersaing. Kebetulan sekali, kepala biara Puhui mengangkat alisnya, dia adalah keajaiban yang telah mengguncang kota kekaisaran dalam beberapa bulan terakhir, Lin Shen. Penguasa binatang buas tiga kehidupan, yang berulang kali mengalahkan Putri Changqing dan menarik penglihatan sungai emas. Mendengar ini, ekspresi Buddha kecil itu berubah. Jelas, sebelum datang ke sini, dia juga pernah mendengar tentang Lin Shen. Ya, itu dia. Kepala biara Puhui tersenyum lembut, kali ini, mungkin dia akan menjadi lawanmu yang kuat. Aku menginginkannya. Sentuhan panas melintas di mata Buddha kecil itu. Dia benar-benar ingin bertarung dengan keajaiban seperti itu. Hanya dengan cara ini kita dapat mengetahui kekurangannya dan menebusnya. Lihat apakah masih ada ruang untuk perbaikan dalam seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan milikmu sendiri. Di panggung tinggi, petugas ritual dan musik selesai memainkan musik. Beberapa lonceng dan sejumlah besar alat musik kuno dibawa turun. Pada saat ini, Kasim Han berjalan ke panggung tinggi dan berkata dengan keras, kami mengatur orang untuk menyelidiki serangan iblis malam terhadap yang mulia sebelumnya. Sebanyak 7 iblis malam ditemukan bersembunyi di antara kerumunan. Ini adalah kelalaian tugas yang serius oleh Departemen Penindasan Iblis dan Chang Yunho. Itu benar-benar terjadi. Di tempat itu, banyak pejabat yang berkuasa mendesah dalam hati mereka. Seperti yang saya katakan, metode ini tidak brilian, dan bahkan sedikit busuk. Tapi, berhasil. Yang mulia jelas ingin mencari kesalahan Anda melalui masalah sepele ini. Apa yang bisa Anda lakukan? Memalingkan muka di tempat, itu sama saja dengan pengkhianatan. Chang Yunho adalah orang yang cerdas, dia tidak akan memberontak. Bahkan jika dia melakukannya, itu tidak akan pernah seperti ini. Kecuali bagi orang-orang yang hanya tahu cara mengikuti tren dan bersorak, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Kaisar Jingyuan sedang menyerang Departemen Penindasan Iblis. Masalah ini tidak besar, tetapi juga tidak kecil. Jika Kaisar Jingyuan tidak mengejarnya, itu akan segera berlalu. Namun, jika Kaisar Jingyuan tidak kenal ampun, divisi penindasan iblis akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Singkatnya, di dalam yurisdiksi divisi penindasan iblis, iblis malam menyerang Kaisar. Meskipun pada akhirnya tidak merusak keagungan Kaisar, itu memungkinkan Kaisar Jingyuan untuk memenangkan hati rakyat lagi. Namun, masalahnya ada di sini. Jika dia benar-benar ingin menggunakan ini untuk membuat masalah, Markis Chang Yun tidak dapat mengatakan apa-apa. Kaisar Jingyuan mensibir, tidak mengatakan apa-apa, dan hanya menonton semuanya seperti itu. Wei Changyun, kalian telah memainkan begitu banyak permainan denganku dalam hidup kalian, dan kalian tidak pernah memenangkan satu permainan pun. Mengapa kalian berpikir bahwa kalian dapat mengalahkanku dengan kota kekaisaran sebagai papan catur dan rakyat sebagai ratu catur? Pikiran seperti itu terlintas di hatinya. Semua orang menghadapi Markis Chang Yun. Baik itu pejabat sipil dan militer di pengadilan, atau praktisi yang kuat, mereka semua ingin tahu bagaimana Markis Chang Yun harus menjelaskannya. Di belakang Chang Yunho,
semua pembunuh iblis tampak marah. Mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk memburu iblis malam dan membunuh praktisi berbahaya agar upacara pemujaan leluhur ini sempurna. Pada akhirnya, mereka berakhir seperti ini. Tidak ada yang lebih tahu daripada divisi penindasan iblis apakah ada iblis malam di kota kekaisaran. Mungkin ada beberapa iblis malam yang kuat yang pandai bersembunyi dan belum menemukannya. Namun, yang disebut iblis malam yang tertangkap ini hanyalah lelucon. Mereka hanya menangkap beberapa orang dan ingin menyalahkan kami. Sungguh metode yang kasar. Jangan khawatir. Melihat Luluo hendak membantah, Chang Yunho tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar dia mundur. Luluo tidak bisa menahan napas ini, tuanku, Kasim ini mengotori leher kita. Jika kami benar-benar melakukan kesalahan, kami akan menerima kesalahannya, tetapi kami tidak mengakui tuduhan yang tidak berdasar ini. Song Seng, yang juga seorang pembunuh iblis tingkat bayangan, juga berteriak dengan marah. Menghadapi begitu banyak mata, Chang Yunho tahu bahwa Kaisar Jing Yuan mengundangnya untuk maju dan memainkan permainan catur ini. Tuanku, bukankah seharusnya Anda memberi kami penjelasan? Sebuah suara terdengar di lapangan. Di lingkungan yang tenang ini, suaranya terdengar lebih tiba-tiba. Itu adalah seseorang yang telah diatur sebelumnya. Bahkan Yang Mulia diserang oleh iblis malam selama upacara pemujaan leluhur. Sejauh mana kota kekaisaran kita telah disusupi? Anda, divisi penindasan iblis, telah membunuh begitu banyak orang selama bertahun-tahun. Apakah Anda tidak ingin menanggung konsekuensinya? Ya, jika memang harus begitu, Anda harus menanggung semua ini. Divisi penindasan iblis, ketika Anda membunuh orang, Anda bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa Anda hanya akan melakukan hal-hal yang akan menguntungkan kota kekaisaran. Pada akhirnya, apakah ini yang Anda sebut ketegasan dan kebaikan? Satu demi satu suara terdengar, menanyai Chang Yunho dengan marah. Mereka semua adalah orang biasa. Ketika seseorang memimpin, banyak orang dan pejabat mulai dengan marah mencela Chang Yunho. Selama bertahun-tahun, demi mengulur waktu, Markis Chang Yun tidak berhadapan langsung dengan Kaisar Jing Yuan, tetapi berpura-pura tunduk. Demi Kaisar Jing Yuan, dia tidak ragu-ragu membuat musuh dengan semua pejabat sipil dan militer di istana. Itulah sebabnya semua orang mengatakan bahwa dia adalah pedang yang dipegang di tangan Kaisar Jing Yuan. Pedang yang tajam, tetapi kesepian. Sekarang, tata letak Lin Tianming sudah selesai, dan beberapa persiapan sudah selesai. Dia, Markis Chang Yun, tidak perlu lagi berpura-pura menjadi menteri yang setia. Menghadapi tuduhan marah di sekelilingnya, Markis Chang Yun tersenyum acuh tak acuh dan perlahan melangkah maju. Dari awal hingga akhir, Kaisar Jing Yuan bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia menggunakan opini publik untuk memaksakan dirinya ke titik ini. Yang Mulia, Markis Chang Yun melangkah maju dan berpura-pura malu. Kemudian dia membungkuk dan berkata, memang benar bahwa saya menangani berbagai hal dengan tidak tepat selama periode ini, yang mengakibatkan banyak masalah yang luput dari perhatian. Saya akan menanggung semua kesalahan. Memang benar bahwa saya tidak dapat lagi memegang posisi ini, tetapi saya bersedia menggunakan prestasi dan kerja keras saya selama bertahun-tahun untuk menunjuk seorang penerus. Ini adalah hasil dari pertimbangan cermat saya selama periode ini. Itu juga satu-satunya permintaan saya. Saya juga percaya bahwa orang ini pasti dapat memimpin divisi penindasan iblis menuju kebangkitan. Mundur untuk maju. Sungguh langkah yang bagus untuk mundur demi maju. Bukankah kau menyalahkanku karena tidak melakukan tugasku dengan baik dan bersiap memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangku? Baiklah, kau tidak perlu menyerangku, aku mengakui kelalaianku dalam menjalankan tugas. Kalau begitu, dengan segala kesulitan, kerja keras, dan prestasi yang telah kubuat selama bertahun-tahun, aku akan menunjuk seorang penerus. Aku, Wei Chang Yun, masih memiliki kekuatan ini, kan? Meskipun kata-kata itu diucapkan setengah-setengah, banyak orang di tempat itu mengerti apa yang dimaksud Chang Yunho. Indah, serangan balik ini tidak terduga, langsung membuat pihak lain terdiam. Jika kau terus mencela, Chang Yunho akan bertindak lebih kejam. Dia langsung membiarkan Lin Shen naik tahta dan mengundurkan diri. Jadi, apa yang bisa kau lakukan? Mata Kaisar Jing Yuan sedikit menyipit, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melirik Chang Yunho. Pada saat ini, Chang Yunho berdiri dengan bangga di panggung tinggi, dia perlahan menundukkan tangannya, matanya penuh tekad.
Tanpa diduga, serangannya terhadapnya dipaksa kembali olehnya dengan cara yang begitu sederhana. Seolah-olah dia telah menyusun seekor naga besar di papan catur, tetapi sebelum naga itu terbentuk, naga itu langsung tertancap di tenggorokan oleh bidak catur lawan, membuatnya dalam dilema. Terus menyerang, atau menyerah. Tidak peduli pilihan mana, Chang Yunhou adalah pemenangnya. Terlebih lagi, pihak lain sangat ingin dia terus mengejarnya. Setelah dia mengundurkan diri, dia membantu Lin Shen untuk mengambil posisi. Itu berarti Kaisar Jingyuan tidak dapat menyentuhnya lagi. Dia adalah penguasa divisi penindasan iblis saat ini, dan dia baru saja mengambil posisi itu. Anda memindahkannya tanpa mengatakan sepatah kata pun, apa yang akan dipikirkan dunia? Kasim Han tercengang, dan dia langsung merasa bahwa semua tuduhannya sebelumnya terhadap pihak lain telah menjadi gelembung yang menggelikan. Dalam hal membantu dan melayani orang, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Kasim Han. Tetapi jika dia bertarung dengan orang lain dan memutuskan hasilnya dalam strategi, dia jauh lebih rendah daripada Wei Changyun. Untuk sementara waktu, Kasim Han merasa bahwa 10.000 semut merayapi hatinya, dan dia sangat cemas. Ini mendesak. Suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Melihat hal ini, banyak orang juga merasa bahwa Chang Yunhou bertanggung jawab. Meskipun dia salah, dia berani mengakuinya. Tidak hanya itu, dia harus terus melayani dinasti dan menunjuk orang-orang berbakat. Kesetiaan macam apa ini? Begitu saja, Anda masih punya nyali untuk mengkritiknya. Mengenai inisiatif Chang Yunhou untuk menunjuk penerus berikutnya, tidak ada yang menganggapnya tidak pantas. Meskipun divisi penindasan iblis didirikan atas permintaan Kaisar Jingyuan, sejak awal, orang yang berkuasa adalah Chang Yunhou. Dalam beberapa tahun terakhir, dia secara pribadi melakukannya dan memberi orang-orang di kota kekaisaran lingkungan hidup yang stabil. Bahkan jika tidak ada penghargaan, ada kerja keras, bukan? Setelah mengakui kesalahannya, dia menunjuk seorang penerus. Apa yang salah? Kaisar Jingyuan menyipitkan matanya sedikit. Dia tahu bahwa jika dia menolak, dia akan langsung jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Menolak? Mengapa menolak? Apakah menurut Anda kerja keras dan prestasi Chang Yunhou selama bertahun-tahun tidak layak disebut? Bukankah ini menyampaikan pesan kepada dunia luar? Bahwa Anda tidak mengakui upaya pihak lain selama bertahun-tahun. Tatapan mata Kaisar Jingyuan menjadi semakin acuh tak acuh. Dia berpikir dingin dalam hatinya, Wei Changyun yang hebat. Dia mundur untuk maju sambil mengobrol dan tertawa, dan benar-benar melemparkan beban kembali kepadaku, sehingga aku bisa jatuh ke dalam perangkapmu atau menarik seranganku. Tidak peduli dari hasil mana, langkah Chang Yunhou dapat dianggap sebagai respons yang luar biasa. Dahi Kasim Han berkeringat. Sebagai seorang setengah suci, dia tidak takut pada siapapun dalam hal bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan. Namun, pisau lembut lawan yang membunuh orang tanpa darah membuatnya sangat tidak nyaman. Kasim Han. Pada saat ini, Kaisar Jingyuan berbicara dengan tenang, dengan sikap terbuka. Chang Yunhou telah mengabdikan begitu banyak upaya untuk dinasti Yan Agung kita. Bahkan jika ada beberapa kelalaian, itu tidak dapat dihindari. Di mana di dunia ini ada orang suci yang sempurna. Jika saya mengkritik seperti Anda, bukankah itu akan mendinginkan hati para menteri untuk melayani negara? Kata-katanya menarik sorak-sorai dari hadirin. Yang mulia sangat murah hati. Hidup, yang mulia, seorang penguasa yang bijaksana dari satu generasi. Merupakan berkah yang besar bagi dinasti Yan Agung kita untuk memiliki raja seperti itu. Semua menteri berlutut di tanah dan bersorak. Karena yang mulia masih mempercayai saya, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Chang Yunhou membungkuk lagi, dan kemudian perlahan berjalan menuruni panggung. Dari awal hingga akhir, ekspresinya sangat tenang. Dia telah bertarung dengan Kaisar Jingyuan berkali-kali, dan dia bahkan dapat menebak hasil dari setiap ujian. Pihak lain mengambil inisiatif untuk menyerang, dan dia mundur untuk maju. Sebenarnya, itu seri. Dia menyelesaikan krisis, dan pihak lain juga mengambil kesempatan untuk berdiri dan memenangkan gelombang hati orang-orang. Tidak ada yang kalah. Bagus, bagus Wei Changyun. Di tengah kerumunan, Gong Yexing menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, dan matanya semakin berbinar. Selama bertahun-tahun, dia tidak berada di kota kekaisaran, tetapi dia sering mendengar berita tentang Chang Yunhou. Sekarang, menyaksikan dia dan Kaisar Jingyuan berkonfrontasi,
Gong Yixing menjadi semakin yakin akan penilaiannya. Keuntungan ada di pihaknya. Ini hanya Chang Yunhou saja. Lin Tianming belum bergerak. Jika kedua pemain catur bergabung untuk melawan Kaisar Jingyuan, apa peluangnya untuk menang? Di sisi lain, kepala biara Puhui juga tersenyum tenang. Amitabha. Mengapa guru tertawa? Budak kecil itu bingung. Sebenarnya, dia tidak terbiasa bertarung, jadi dia secara alami tidak mengerti misteri macam apa yang tersembunyi dalam konfrontasi sebelumnya. Kali ini, kita, Gunung Qianfo, memiliki peluang besar. Kepala biara Puhui berkata dengan lembut, kalian harus ingat, saat kalian berada di atas panggung nanti, kalian tidak boleh menahan diri. Tidak peduli siapa yang kalian hadapi, kalian harus menunjukkan momentum yang benar-benar dahsyat, sehingga setiap orang di dunia akan mengingat kita, Gunung Qianfo. Baik, Tuan. Sang budak kecil mengangguk, tampak saleh. Kasim Han mundur lagi, dan ekspresinya juga tampak sedikit malu. Kali ini, dia ingin berbicara atas nama yang mulia, tetapi dia malah menembak kakinya sendiri. Pada saat yang sama, dia diam-diam kesal di dalam hatinya. Wei Changyun, jika kami mendapat kesempatan, kami pasti akan membuatmu berharap kau mati. Kaisar Jingyuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah maju seperti seorang raja. Dia menyapu matanya yang agung dan berkata dengan keras, selama bertahun-tahun, dinasti Yan Agung milikku telah menjadi semakin kuat, negaranya kaya dan rakyatnya kuat, dan tren kultivasinya merajalela. Semua ini karena berkat restu para leluhur. Mengenai masa depan, rencana besar di hatiku telah dibangun. Dalam setahun, pertama-tama aku akan menenangkan iblis malam, kemudian menghancurkan dinasti asing, dan menyatukan Zhongzhou selama ribuan tahun. Markis Changyun, bebanmu dan Raja Zhenbei sangat berat. Nada bicara Kaisar Jingyuan berubah, dan matanya menjadi semakin fokus. Dia bersumpah langsung pada upacara pemujaan leluhur. Serangan lain, dalam waktu 1 tahun, hancurkan dinasti asing dan musnahkan Night Demon sepenuhnya. Siapapun yang memiliki mata yang jeli tahu bahwa ini tidak mungkin. Bagaimana jika Anda tidak bisa melakukannya? Jangan khawatir, saya tidak akan memberi Anda kesempatan kedua untuk mundur agar bisa maju. Jika Anda tidak bisa melakukannya, serahkan saja tahta Anda dan biarkan orang lain melakukannya. Yang mulia bijaksana dan berkuasa. Dinasti Yan Agung kita pasti akan menyatukan dunia. Dalam setahun, Yang Mulia benar-benar pemberani. Banyak menteri bersorak. Zhou Lin ada di antara mereka. Izinkan saya bertanya, tidak bisakah Anda mendengar makna dari ini? Jangan konyol, semua orang yang bisa sampai ke titik ini adalah orang pintar, bukan orang bodoh. Kaisar Jingyuan mengusulkan tujuan yang mustahil di bawah perhatian publik. Bukankah itu hanya untuk memiliki alasan untuk menyerang Raja Zhenbei dan Markis Changyun di masa depan? Bagaimana dengan mundur untuk maju? Itu berhasil sekali. Apakah masih bisa berhasil untuk kedua kalinya? Benar saja, jahe tua itu masih pedas. Zhou Lin menghela napas dalam-dalam. Kaisar Jingyuan adalah seorang kaisar yang menggabungkan kekuatan kerajaan, hegemoni, dan keinginan untuk mengendalikan. Dia sudah seperti ini sejak dia naik tahta. Hari ini, masih belum ada perubahan. Markis Changyun tampak tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak peduli tentang itu. 1 tahun. Perang diam-diam telah dimulai. Sebenarnya, butuh waktu kurang dari setahun untuk mengakhiri sengketa pengadilan ini. Jika benar-benar berlarut-larut hingga setahun kemudian, tidak perlu dipikirkan lagi, kubu saya pasti akan kalah. Saat itu, Kaisar Jingyuan tidak perlu datang untuk menyelesaikan masalah dengan saya khawatir saya sudah benar-benar kalah. Hanya itu yang ingin saya katakan. Hari ini, saya berjanji kepada Anda di upacara pemujaan leluhur bahwa jika Anda tidak dapat melakukannya, saya akan langsung meminta pertanggungjawaban individu tersebut. Tidak peduli siapapun itu, selama tujuan ini tidak tercapai, semua akan terbunuh, tidak seorang pun akan selamat. Kaisar Jingyuan berteriak, mengatur nada untuk masalah ini. Orang-orang sangat bersemangat. Apa itu kaisar yang baik? Ini adalah kaisar yang baik. Untuk melawan agresi asing, Anda harus terlebih dahulu menstabilkan negara. Pertama-tama hancurkan iblis malam, lalu berbaris ke utara untuk berperang, semuanya sesuai rencana. Dengan kaisar yang berkuasa seperti itu, apa yang perlu dikhawatirkan tentang tidak makmur? Agar Anda lebih percaya pada dinasti kami,
Selanjutnya, beberapa Tianjiao dari kota kekaisaran akan naik ke panggung untuk latihan. Saya harap Anda dapat menjadikan mereka sebagai tujuan Anda, bekerja keras untuk berlatih, berjuang untuk kemajuan, dan tidak pernah melupakan niat awal Anda. Kaisar Jingyuan berbicara dengan ringan, lalu berjalan menuruni panggung tinggi dan duduk kembali di singgasananya. Cepatlah, Lu Ming, ini kesempatanmu untuk pamer. Melihat ini, mata lelaki tua Meng berbinar. Lu Ming mengangguk, berjalan ke panggung dengan cepat, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berlutut ke arah Kaisar Jingyuan. Yang mulia, saya Lu Ming dari Sekte Qiankun. Saya datang ke arena hari ini untuk meminta nasihat dari Tianjiao kota kekaisaran. Jika saya menang secara kebetulan, saya harap Yang Mulia dapat menyetujui masalah kecil untuk saya, yang dapat dianggap sebagai batu bata untuk memulai upacara pemujaan leluhur ini. Lu Ming tampak percaya diri. Namun, dia berlutut dengan sangat saksama. Oh, setelah mendengar ini, Kaisar Jingyuan juga tersenyum acuh tak acuh. Oke. Sebenarnya, banyak orang yang bingung. Tempat macam apa Sekte Qiankun itu? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Tak lama kemudian, seorang pemuda keluar dari kota kekaisaran Tianjiao. Dia tampak tenang dan tatapannya acuh tak acuh. Di dadanya, ada medali pengawal naga perak. Dia adalah salah satu talenta muda di pengawal naga perak, dan dia juga seorang Tianjiao yang baru direkrut tahun ini, bernama Shen Tao. Shen Tao berjalan ke panggung perlahan. Lu Ming, kan? Aku akan menjadi lawanmu. Haha, pengawal naga perak, ya. Hebat, aku Lu Ming dari Sekte Qiankun. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, penuh percaya diri. Aku pernah mendengar bahwa Yang Mulia memiliki pengawal naga perak yang hampir tak terkalahkan, yang mengumpulkan para jenius dunia. Hari ini, biarkan aku, Lu, merasakan kekuatan pengawal naga perak. Aku harap kau tidak akan mengecewakanku. Tanpa berkata apa-apa, dia mulai dengan kata-kata kasar. Karena begitu dia memenangkan pertempuran ini, akan terlalu tidak sopan untuk mengucapkan kata-kata kasar. Dalam kata-kata dan perbuatannya, Lu Ming memuji pihak lain beberapa kali berturut-turut. Jurus ini juga merupakan trik umum. Pertama-tama pujilah pihak lain, lalu hancurkan pihak lain dalam pertempuran, sehingga dapat meningkatkan nilai pertempurannya sendiri. Itu juga lebih meyakinkan. Shen Tao menyipitkan matanya, Lu Ming ini, dia terlalu banyak bicara omong kosong. Penjaga naga perak, Shen Tao. Tolong. Shen Tao mengaitkan jarinya, dan pada saat yang sama, seekor bison yang kuat dan berotot muncul di depannya. Level binatang fantasi ini telah mencapai level ke-9. Binatang fantasi level ke-9, Exploding Demon Bull. Haha, kalau begitu aku tidak akan sopan. Mata Lu Ming menyala-nyala. Dia tahu bahwa dia telah menunggu momen ini untuk waktu yang lama. Selama bertahun-tahun ini, dia telah berlatih dengan gila-gilaan di Sekte Qiankun, bukankah hanya untuk momen ini menjadi terkenal? Selama dia bisa mengalahkan pihak lain, dia pasti akan bisa melompat dan memasuki pandangan kaisar. Dan dia akan sepenuhnya menjadi pahlawan dari seluruh aliansi pemberontakan. Begitu dia mengajukan permintaan kepada kaisar dan pihak lain setuju untuk menghapuskan perintah penghapusan, maka dia akan menjadi lebih luar biasa. Saya khawatir dia akan dapat meninggialkan namanya dalam sejarah. Di masa depan, selama sekte dan perintah penghapusan disebutkan, namanya pasti tidak akan luput. Memikirkannya, dia menjadi bersemangat dan mengepalkan tinjunya. Ayo, bertarung, maju, Lu Ming berteriak dan memanggil binatang fantasinya. Itu adalah seekor citah dengan mata yang ganas. Meskipun badannya tidak sekuat pihak lain, dia lebih cepat. Dibandingkan dengan Exploding Demon Bull, dia pasti memiliki keunggulan dalam kecepatan. Meskipun citah Lu Ming hanya berada di level ke-8, dia merasa bahwa dia dapat memiliki keunggulan absolut baik dalam pertempuran maupun proses serangan, dan seharusnya tidak ada masalah dalam menekan lawan. Ah, citah itu memiliki mata yang ganas, seolah-olah melihat mangsa yang akan diburunya, dan menerkamnya dengan panik. Melihat ini, tanduk tajam di kepala si banteng iblis peledak langsung meledak menjadi cahaya merah dingin, dan itu sangat mematikan. Keterampilan kebangkitan, kekuatan banteng. Di kejauhan, Shen Tao membentuk segel dengan tangannya, dan lengkungan dingin muncul di sudut mulutnya. Menurutnya, banteng iblis peledak miliknya seharusnya tidak memiliki masalah melawan lawan. Selama dia menyerangnya secara langsung,
pertempuran akan berakhir. Lu Ming tidak menduga hasil dari pertempuran ini, tetapi dia merasa bahwa dengan kecepatan cetahnya, seharusnya tidak ada masalah untuk bermain dengan lawan. Bang! Kedua binatang hantu itu bertabrakan dengan cepat. Lu Ming buru-buru mengendalikan binatang hantunya dengan pikirannya, sembunyi, sembunyi. Selama serangan pertama dihindari, serangan berikutnya pasti akan membuat banteng iblis peledak milik lawan dalam kesulitan. Pria besar bodoh ini sangat lambat, dan dia masih ingin menahan serangan cetahnya. Itu hanya fantasi. Namun, adegan berikutnya membuat Lu Ming tercengang. Saya melihat bayangan mundur dengan cepat. Ternyata itu adalah cetahnya. Ada luka yang dalam di perut bagian bawah citah, dan darah terus mengalir keluar darinya. Pemandangan itu mengerikan. Lu Ming sendiri juga terkena serangan itu, dan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak bisa menahan erangan dan mundur jauh. Ini tidak mungkin. Mata Lu Ming menunjukkan ekspresi putus asa. Mereka baru saja bertabrakan, mengapa dia kalah hanya dengan satu gerakan? Bersambung.